Pemuda desa itu hanya ingin mengembalikan sebuah ponsel mahal yang ia temukan di pinggir jalan. Ia tak tahu, satu keputusan tulus hari itu akan mengubah seluruh hidupnya. Bukan uang yang ia dapatkan. Bukan pula pujian. Melainkan sebuah lamaran tak terduga dari seorang CEO cantik yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Assalamualaikum dan salam hangat untuk kamu yang sedang mencari cerita penuh makna. Kisah ini bukan tentang kekayaan yang datang tiba-tiba, tapi tentang ketulusan hati yang dibalas dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Mari kita mulai ceritanya. Pagi di desa itu selalu datang dengan cara yang sederhana. Bukan suara klakson atau deru mesin yang membangunkan orang-orang, melainkan kokok ayam yang bersahutan, suara daun pisang tersentuh angin, dan langkah kaki para petani yang mulai bergerak sejak fajar menyingsing. Di sebuah rumah kayu kecil di ujung desa, Arif terbangun sebelum matahari benar-benar muncul. Atap rumahnya masih bocor di beberapa bagian, dindingnya sudah memudar dimakan usia, namun rumah itu selalu terasa hangat. Bukan karena perabot mewah atau lantai keramik mengkilap, melainkan karena kejujuran dan kesabaran yang tinggal di dalamnya. Arif adalah pemuda 24 tahun yang hidup jauh dari kata berlebih. Ayahnya seorang petani penggarap, sementara ibunya sakit-sakitan sejak beberapa tahun terakhir. Arif tak sempat mengejar mimpi besar seperti teman-temannya yang merantau ke kota. Ia memilih tinggal, membantu orang tua, dan menerima hidup apa adanya. Setiap pagi, Arif selalu memulai hari dengan rutinitas yang sama. Menyapu halaman, menyiapkan air untuk ibunya, lalu berjalan kaki menuju sawah. Jaraknya tidak dekat, namun ia sudah terbiasa. Kakinya mengenal setiap batu dan tanah retak di sepanjang jalan itu. Bagi sebagian orang, hidup Arif mungkin terlihat membosankan. Hari demi hari dihabiskan dengan lumpur sawah, terik matahari, dan penghasilan yang nyaris tak cukup. Namun bagi Arif, hidup adalah soal menjaga hati tetap lurus, meski keadaan sering menguji. Ayahnya sering berpesan sejak kecil, "Kalau kamu tidak punya harta, jangan kehilangan kejujuran. Karena kalau kejujuran hilang, habislah semuanya." Pesan itu tertanam kuat di benak Arif. Siang itu, setelah bekerja cukup lama di sawah, Arif memutuskan pulang lebih awal. Ibunya sedang tidak enak badan, dan ia ingin memastikan obatnya diminum tepat waktu. Ia berjalan menyusuri jalan desa yang sepi, hanya ditemani bayangan pepohonan dan suara jangkrik yang mulai terdengar. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang tak biasa di pinggir jalan. Sebuah benda hitam mengkilap tergeletak di atas tanah berdebu. Awalnya Arif mengira itu hanya potongan plastik atau dompet kecil. Namun ketika ia mendekat dan memungutnya, jantungnya berdegup lebih kencang. Itu sebuah ponsel. Bukan ponsel biasa. Arif bukan orang kota, tapi ia cukup tahu membedakan mana ponsel murah dan mana ponsel mahal. Ponsel itu terasa berat, dingin, dan layarnya besar tanpa satupun goresan. Tangannya sedikit gemetar. Ia menekan tombol samping, dan layar menyala terang. Wallpaper pemandangan kota modern muncul, lengkap dengan notifikasi yang belum terbaca. Dalam sekejap, pikiran Arif berlari ke banyak arah. Harga ponsel ini pasti puluhan juta. Dengan uang sebanyak itu, ibu bisa berobat ke rumah sakit besar. Atap rumah bisa diperbaiki. Ayah tak perlu lagi meminjam uang pupuk ke tengkulak. Hanya dengan satu keputusan. Namun justru disitulah hati Arif diuji. Ia menatap ponsel itu lama sekali. Napasnya berat, bukan karena lelah, tapi karena pergulatan batin yang tiba-tiba datang. Ia bisa saja menyimpannya. Tak ada yang melihat. Jalan itu sepi. Tapi bayangan wajah ayahnya terlintas jelas di kepalanya. Disusul wajah ibunya yang sering tersenyum meski menahan sakit. Arif menghela napas panjang. Ia menggeleng pelan, seolah sedang menegur dirinya sendiri. Bukan punyaku. Kalau aku ambil, berarti aku mencuri. Dan aku tidak mau hidup dengan hati yang kotor. Dengan langkah mantap meski hati masih bergetar, Arif memasukkan ponsel itu ke saku bajunya. Ia berniat mencari pemiliknya. Sesampainya di rumah,
Arif langsung menyiapkan air hangat dan membantu ibunya minum obat. Ibunya memperhatikan wajah Arif yang terlihat gelisah. "Kamu kenapa, Rif? Wajahmu kelihatan capek sekali." Arif tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya capek sedikit di sawah." Ia tak ingin membuat ibunya khawatir dengan cerita tentang ponsel mahal itu. Setelah ibunya tertidur, Arif kembali mengeluarkan ponsel tersebut. Ia ragu, takut salah pencet, takut merusak. Benda itu terasa asing di tangannya. Namun ia memberanikan diri membuka layar. Beberapa aplikasi terbuka, dan ia melihat banyak pesan serta panggilan tak terjawab. Nama-nama kontaknya terdengar asing, dengan gelar-gelar yang jarang ia dengar. Tiba-tiba, ponsel itu berdering. Arif terlonjak kaget. Nama yang muncul di layar membuatnya bingung. Sekretaris kantor pusat. Tangannya berkeringat. Ia menelan ludah, lalu menjawab panggilan itu. "Halo." Suara di seberang terdengar tegang. "Halo, ini ponsel milik Ibu Alia." "Siapa ini?" Arif menarik napas dalam-dalam. "Maaf, Bu. Saya Arif. Saya menemukan ponsel ini di jalan desa sore tadi." Suara di seberang langsung berubah. "Benarkah? Di mana Anda sekarang?" "Di rumah saya, Bu. Di desa Sukamaju." "Terima kasih banyak, Mas. Ponsel itu sangat penting. Bisa kami ambil besok?" "Tentu, Bu. Saya tunggu." Setelah panggilan berakhir, Arif duduk termenung. Baru sekarang ia tahu bahwa ponsel itu milik seorang wanita bernama Alia. Ia tak tahu siapa Alia. Namun dari cara bicara sekretaris tadi, Arif bisa menebak bahwa pemilik ponsel itu bukan orang biasa. Malam itu, Arif sulit tidur. Ia memikirkan banyak hal. Apakah keputusannya benar? Apakah ia bodoh karena menolak kesempatan memperbaiki hidup? Namun setiap kali pikiran itu muncul, hatinya selalu menjawab hal yang sama. "Aku ingin hidup tenang." Keesokan paginya, suasana desa mendadak berbeda. Beberapa mobil hitam memasuki desa, menarik perhatian warga. Anak-anak berlari, orang-orang keluar rumah, bertanya-tanya. Arif yang sedang menyapu halaman tertegun. Ia tak pernah melihat mobil semewah itu masuk ke desanya. Salah satu mobil berhenti tepat di depan rumahnya. Seorang wanita turun dari mobil. Penampilannya sederhana namun berkelas. Wajahnya cantik, sorot matanya tajam namun hangat. Itulah pertama kalinya Arif melihat Alia. Namun Arif belum tahu, pertemuan hari itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Mobil-mobil hitam itu berhenti berjejer di depan rumah Arif yang sederhana. Debu jalan desa perlahan mengendap, sementara warga yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan mulai berbisik satu sama lain. Belum pernah ada iring-iringan kendaraan semewah itu memasuki desa mereka. Arif berdiri kaku di halaman rumah. Sapu lidi masih tergenggam di tangannya. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Pintu mobil paling depan terbuka perlahan. Seorang pria berpakaian rapi turun lebih dulu, lalu membuka pintu belakang dengan sikap penuh hormat. Dari dalam mobil, seorang wanita melangkah keluar. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana berwarna lembut. Tidak berlebihan, tidak mencolok. Namun cara ia melangkah, cara ia menatap sekitar, menunjukkan kelas yang berbeda. Wajahnya cantik. Bukan cantik yang dingin, melainkan cantik yang terasa hangat dan tenang. Itulah Alia. Alia menatap sekeliling desa dengan mata penuh rasa ingin tahu. Rumah-rumah kayu, jalan tanah, anak-anak kecil yang mengintip dari balik pagar bambu. Semua terasa jauh dari dunia yang biasa ia jalani. Matanya kemudian tertuju pada Arif. Pemuda itu berdiri dengan pakaian sederhana, kaos lusuh dan celana kerja yang warnanya sudah pudar. Namun sorot matanya jujur. Tidak ada rasa takut berlebihan, tidak pula sikap menjilat. Alia melangkah mendekat. "Selamat pagi. Apakah kamu Arif?" Suara Alia lembut namun tegas. Arif tersentak.
Ia buru-buru meletakkan sapu dan mengangguk. Iya, Bu. Saya Arif. Alia tersenyum. Senyum yang tidak dibuat-buat. Terima kasih sudah menjaga ponsel saya. Saya benar-benar berterima kasih. Arif menunduk sedikit. Ia masuk ke dalam rumah dan mengambil ponsel itu dari meja kecil di ruang tamu. Dengan hati-hati, ia menyerahkannya kepada Alia. Ini, Bu. Saya temukan di pinggir jalan kemarin. Alia menerima ponsel itu dengan kedua tangan. Ia memeriksanya sekilas, lalu menghela napas lega. Saya sempat panik. Di dalam ponsel ini ada banyak data penting perusahaan. Alia menatap Arif dalam-dalam. Nada suaranya berubah lebih serius. Kamu tahu harga ponsel ini? Arif mengangguk pelan. Saya tidak tahu pastinya, Bu. Tapi saya tahu ini mahal. Lalu kenapa kamu tidak menyimpannya saja? Tidak ada yang melihat. Pertanyaan itu membuat Arif terdiam sejenak. Ia mengangkat wajahnya, menatap Alia dengan jujur. Karena itu bukan milik saya, Bu. Kalau saya ambil, hati saya tidak akan tenang. Kata-kata itu sederhana. Namun bagi Alia, rasanya seperti ditampar oleh kenyataan. Selama ini, ia hidup di dunia yang penuh kepentingan. Dunia di mana orang tersenyum karena ingin sesuatu. Dunia di mana kejujuran seringkali menjadi barang langka. Dan kini, di desa kecil yang bahkan tak tercantum jelas di peta, ia menemukan kejujuran yang begitu murni. Alia terdiam cukup lama. Lalu ia memberi isyarat kecil pada pria di sampingnya. Pria itu segera mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ini sebagai tanda terima kasih. Arif, tolong terima. Arif terkejut. Ia melihat amplop itu, lalu menatap Alia kembali. Maaf, Bu. Saya tidak bisa menerimanya. Wajah Alia menunjukkan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Kenapa? Ini hak kamu. Arif menggeleng pelan. Saya mengembalikan ponsel ini bukan untuk imbalan. Kalau saya terima uangnya, rasanya niat saya jadi tidak tulus. Suasana mendadak sunyi. Para warga yang mengintip dari kejauhan pun ikut terdiam, meski tak sepenuhnya memahami percakapan itu. Alia menarik napas panjang. Ia tersenyum, kali ini dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Baik, kalau begitu, izinkan saya setidaknya mengucapkan terima kasih secara langsung. Ia menoleh ke dalam rumah. Apakah saya boleh masuk sebentar? Arif ragu. Namun ia mengangguk. Silakan, Bu. Rumahnya sederhana. Alia melangkah masuk. Matanya langsung menangkap kondisi rumah itu. Dinding kayu, lantai semen, perabot tua. Namun bersih dan rapi. Di dalam kamar kecil, terdengar batuk pelan. Seorang wanita paruh baya terbaring lemah. Ibu saya. Bu, beliau sedang sakit. Alia mendekat dengan sopan. Ia menunduk dan tersenyum. Assalamualaikum, Bu. Ibu Arif membuka mata perlahan. Ia tampak bingung melihat wanita cantik berdiri di depannya. Waalaikumsalam. Alia menggenggam tangan Ibu Arif dengan lembut. Terima kasih sudah membesarkan anak yang jujur. Kebaikannya hari ini sangat berarti bagi saya. Air mata Ibu Arif mengalir tanpa suara. Ia tak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Namun ia merasakan ketulusan dalam ucapan Alia. Setelah beberapa saat, Alia pamit. Sebelum pergi, ia menatap Arif sekali lagi. Arif, bolehkah saya kembali ke sini suatu hari nanti? Arif terkejut. Untuk apa, Bu? Alia tersenyum. Sekadar ingin berbincang. Hari itu, setelah mobil-mobil mewah itu pergi, desa kembali sunyi. Namun hati Arif tak lagi sama. Sejak hari itu, Alia benar-benar menepati ucapannya. Ia kembali ke desa, tidak hanya sekali. Kadang membawa buku untuk anak-anak. Kadang membawa obat untuk warga yang sakit. Kadang hanya duduk di beranda rumah Arif, berbincang tentang hal-hal sederhana. Awalnya, Arif merasa canggung. Ia takut salah bicara.
Takut terlihat bodoh di hadapan wanita berpendidikan tinggi. Namun Alia tak pernah merendahkan. Ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap cerita Arif. Tentang masa kecilnya. Tentang sawah. Tentang mimpi-mimpi kecil yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Semakin sering mereka berbincang, semakin Alia menyadari sesuatu. Ketenangan yang selama ini ia cari, justru ia temukan di samping pemuda desa itu. Di sisi lain, Arif mulai merasakan hal yang sama. Ia mengagumi Alia bukan karena kekayaannya, melainkan karena caranya menghargai orang lain. Namun di balik itu semua, Arif menyimpan kegelisahan. Ia tahu jarak antara mereka terlalu jauh. Dunia mereka berbeda. Dan perasaan itu perlahan tumbuh di tengah perbedaan yang terasa mustahil dijembatani. Waktu berjalan pelan namun pasti. Hari-hari berlalu sejak pertemuan pertama Arif dan Alia, dan tanpa disadari, hidup keduanya mulai berubah arah. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau kejadian dramatis, melainkan lewat percakapan sederhana, tatapan yang makin lama makin dalam, dan keheningan yang justru terasa menenangkan. Alia semakin sering datang ke desa. Tidak lagi dengan iring-iringan mobil mewah yang membuat warga heboh. Kini ia hanya datang dengan satu mobil, kadang bahkan menyetir sendiri. Ia ingin datang sebagai Alia, bukan sebagai CEO besar yang ditakuti dan dipuja. Warga desa mulai terbiasa melihatnya. Anak-anak menyapanya tanpa canggung. Para ibu mengajaknya berbincang. Para bapak tak lagi sungkan mengangguk hormat. Namun yang paling merasakan perubahan itu adalah Arif. Awalnya, Arif selalu merasa dirinya tidak pantas duduk lama-lama berbincang dengan Alia. Setiap kali Alia datang, Arif sering menunduk, memilih kata dengan hati-hati, dan menyimpan banyak hal di dalam pikirannya. Ia takut terlihat bodoh. Takut salah bicara. Takut dunia Alia yang tinggi itu suatu hari akan menertawakannya. Namun Alia tidak pernah membuat jarak. Ia mendengarkan cerita Arif tentang sawah yang gagal panen, tentang ibunya yang kadang kesakitan di malam hari, tentang ayahnya yang menua sebelum waktunya. Ia juga mendengarkan cerita-cerita kecil yang tak pernah dianggap penting oleh siapapun. Tentang burung yang selalu datang ke pohon mangga setiap sore. Tentang hujan pertama yang selalu membawa bau tanah basah yang menenangkan. Bagi Alia, cerita-cerita itu justru berharga. Ia telah mendengar ribuan laporan bisnis, ratusan presentasi, dan puluhan rencana investasi bernilai miliaran. Namun tak satu pun yang membuat hatinya setenang saat mendengar Arif bercerita tentang hidupnya yang sederhana. Di sisi lain, Arif mulai melihat Alia bukan lagi sebagai wanita kaya yang hidupnya sempurna. Ia melihat sisi rapuh di balik ketegasan Alia. Ia mendengar keluh kesah Alia tentang kesepian, tentang tekanan menjadi pemimpin, tentang hidup yang penuh tuntutan namun kosong dari kehangatan. Suatu sore, mereka duduk di tepi sawah. Matahari perlahan tenggelam, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air. Angin berembus pelan. Alia menatap langit lama sekali. Arif, kamu tahu, kadang aku iri pada hidupmu. Arif terkejut. Iri? Kenapa? Bu. Alia tersenyum kecil. Karena kamu pulang ke rumah yang menunggumu. Kamu tahu kenapa kamu bangun setiap pagi. Sedangkan aku punya segalanya tapi sering merasa sendiri. Kata-kata itu membuat Arif terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap Alia dengan perasaan campur aduk. Sejak saat itu, Arif mulai menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Ia jatuh cinta. Kesadaran itu datang bersamaan dengan rasa takut. Rasa takut yang begitu besar hingga membuatnya sulit tidur. Ia tahu jarak antara dirinya dan Alia bukan hanya soal harta, tapi juga dunia, pendidikan, dan pandangan orang-orang. Arif sering bertanya pada dirinya sendiri, apa pantas pemuda desa seperti aku mencintai wanita seperti dia? Apa aku tidak terlalu berani bermimpi? Ia memilih menyimpan perasaan itu rapat-rapat. Baginya, Alia adalah seseorang yang harus dihormati, bukan dimiliki. Namun Alia merasakan perubahan sikap Arif. Arif mulai menjaga jarak. Bicara seperlunya.
sering menghindar dengan alasan pekerjaan di sawah. Alia bingung. Ia merasa kehilangan kehangatan yang selama ini ia rasakan. Suatu hari, Alia memutuskan untuk jujur pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin terus hidup dengan perasaan yang setengah-setengah. Ia ingin kepastian, apapun risikonya. Alia mengajak Arif ke kota. Bukan ke kantor megah atau restoran mahal, melainkan ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tenang, jauh dari keramaian. Di ruang tamu sederhana itu, Alia duduk berhadapan dengan Arif. Suasana hening. Arif, aku ingin bertanya satu hal. Dan aku ingin kamu menjawab dengan jujur. Arif menelan ludah. Iya, Bu. Kenapa akhir-akhir ini kamu menjauh? Pertanyaan itu seperti membuka pintu yang selama ini Arif kunci rapat. Dadanya terasa sesak. Maaf, Bu. Saya hanya merasa sadar diri. Sadar diri tentang apa? Tentang posisi saya. Tentang dunia kita yang berbeda. Saya takut melangkah terlalu jauh. Alia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Arif, aku datang ke hidupmu bukan sebagai CEO. Aku datang sebagai seorang wanita yang ingin bahagia. Ia menarik napas panjang. Dan aku bahagia saat bersamamu. Kata-kata itu menghantam Arif begitu keras. Tangannya gemetar. Ia tak menyangka Alia akan sejujur itu. Alia berdiri. Langkahnya mendekat. Ia menatap Arif lurus-lurus. Aku tidak butuh laki-laki yang sempurna. Aku tidak butuh gelar atau harta. Aku butuh orang yang tulus, yang jujur, yang bisa menenangkan hatiku. Dan itu ada padamu. Arif menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Saya takut mengecewakan kamu. Alia menggeleng pelan. Kamu tidak akan mengecewakan aku dengan menjadi dirimu sendiri. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Hanya suara napas yang terdengar. Alia kemudian mengambil sesuatu dari tasnya. Bukan cincin mewah. Bukan kotak beludru. Ia hanya mengulurkan tangannya. Arif, maukah kamu menikah denganku? Bukan sebagai CEO dan pemuda desa, tapi sebagai dua manusia yang ingin saling menjaga. Dunia Arif seolah berhenti berputar. Semua keraguan, semua ketakutan, semua rasa rendah diri, bercampur menjadi satu. Ia teringat ibunya, ayahnya, rumah kecil di desa. Kejujuran yang selama ini ia jaga. Ia mengangkat wajahnya. Menatap Alia dengan mata basah. Saya tidak punya apa-apa selain niat baik dan kerja keras. Kalau kamu mau menerima itu, saya mau. Alia tersenyum lebar sambil menangis. Ia mengangguk. Itu lebih dari cukup. Lamaran itu tidak diumumkan dengan pesta besar. Tidak ada sorotan media. Hanya doa sederhana dan air mata haru. Ketika Arif kembali ke desa dan menceritakan semuanya pada orang tuanya, ibunya menangis sambil memeluknya. Ayahnya hanya menepuk bahu Arif dengan mata berkaca-kaca. Ternyata, kejujuran memang tidak pernah salah jalan. Kisah Arif mengajarkan kita bahwa kejujuran dan ketulusan tidak pernah sia-sia. Apa yang kita tanam dengan hati bersih, akan kembali dengan cara yang tak pernah kita duga. Bukan harta yang membuat seseorang berharga, tapi sikap dan niat baik yang ia jaga, bahkan saat tak ada yang melihat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan pengingat bahwa kebaikan sekecil apapun selalu punya jalan pulang yang indah.